Halo Kak. Boleh Hai. gabung? Boleh dong, mumpung aku juga Oke. sendiri nih. Oke. Kenalan deh. Ya, kenalan dulu. Nama kamu siapa? Nama aku Vina. Nama aku Oshi. Oke, salam kenal ya Ya, Oshi salam ya. kenal juga. Kamu lagi baca buku apa? Ini aku lagi baca novel, salah satu novel favorit aku, yang judulnya Kontrakan Nyai Suman. Wow, kenapa kamu suka banget baca buku? Karena dari dulu aku suka sebenarnya Iya. baca buku, suka banget. Tapi tuh sempat suka nonton juga. Soalnya kan kayak bosen gitu loh kalau baca buku Iya. terus lama kelamaan nonton tuh juga bosen dan Iya, bikin mata bosen. kita tuh sakit gak sih kan ngeliatin gadget terus kan. Habis itu aku coba buat baca buku lagi dan kan suka sampai sekarang. Iya, oke. Jadi ini tuh menceritakan tentang apa sih buku ini tuh? Buku Kontrakannya Suman ini tuh menceritakan tentang kehidupan beberapa orang, beberapa cowok lah ya, yang hidup di kontrakannya Suman ini. Iya, terus Kontrakannya Suman ini tuh kok kayak judulnya tuh kayak mistis gitu ya. iya, mistis. Padahal kontrakan gitu kayak. Padahal kamu tahu nggak? Apa? Ini nggak mistis, ini kocak, tahu nggak? Serius? Iya, ini punya genre komedi dan itu nggak ada horor-horornya sama sekali. Oh gitu. Tapi ya namanya malah Kontrakannya Suman, aku juga bingung. Tapi ya itu tadi, itu genrenya tuh komedi. Jadi tuh di setiap ceritanya tuh ada cerita-cerita absurd dari kehidupan orang-orang yang ada di kontrakannya Suman ini. Gitu. Nyai Suman itu cewek? Cowok. Cowok. Iya, Nyai Suman tuh cowok, Bapak Suman gitu sih. Gitu. Mungkin kepribadiannya kayak ibu-ibu kayak. Iya, mungkin juga bisa Iya. sih. Iya, mungkin bisa. Gitu. Oke. Kalau kamu ini juga baca buku ya? Iya, aku udah selesai baru banget selesai baca buku ini. Kayaknya aku tahu deh buku dari siapa. Dari Terelia bukan? Iya. dari Jadi itu Terelia. buku Hujan dari Terelie. Gitu. Buku ini tuh ada 320 halaman dan diterbitkan pada tahun 2016 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Karyanya Terelia nggak ada yang gagal ya? Iya, bener-bener bagus semua kan? Nah, novel ini tuh menceritakan tentang Lail, seorang gadis berusia 13 tahun yang hidup di masa depan ketika teknologi sudah sangat canggih dan bencana alam sering terjadi. Nah, cerita itu dimulai ketika sebuah letusan gunung api dahsyat menghancurkan kota tempat tinggalnya. Jadi dalam bencana itu, Lail kehilangan ibunya. Sedih banget. Iya, sedih banget. Dan jangan bilang kalau dia juga nggak punya bapak. Sebenarnya punya, cuman LDR, jadi keluar kota gitu loh. Terus mungkin ya kena bencana alam itu juga, jadi ya nggak tahu kabarnya kayak gimana. Kasian banget Lailnya. Kasian banget. Dan sejak saat itu hidupnya juga berubah drastis. Terus dalam proses evakuasi, si Lail ini diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Esok yang kemudian menjadi sosok penting dalam hidupnya. Nah, Esok ini itu pemuda yang cerdas, baik hati, visioner. Jadi dia ini memiliki cita-citanya bagus banget. Cita-citanya menciptakan teknologi yang bisa membantu banyak orang. Wow, baik banget ya. Iya, baik banget. Nah, sejak saat itu ya, Lail dan Esok menjadi semakin dekat dan saling menguatkan satu sama lain. Gitu. Nah, tapi saat mereka tumbuh dewasa, jalan hidup tuh membawa mereka ke arah yang berbeda. Jadi Esok ini menjadi tokoh penting yang harus memilih jalan perjuangan besar, sementara Lail harus menjalani hidup dengan luka-luka emosional yang belum sembuh. Nah, saat dewasa, Lail ini memutuskan untuk menjalani terapi penghapus ingatan. Waduh. Soalnya karena sudah tidak sanggup menanggung kenangan pahit yang membebaninya gitu. Kasian banget. Iya, kasian ya. Nah, sejak saat itu novel ini kemudian menceritakan tentang bagaimana proses Lail menghadapi luka batinnya, mengenang Esok, dan perjuangannya berdamai dengan masa lalu. Nah, itu tadi sekilas tentang novel kesukaanku. Berarti kamu suka banget ya sama novel itu? Suka banget. Terus kalau menurut kamu
Ini tuh alurnya gimana? Kayak maju mundur atau susah ketebak? Susah ketebak banget, serius. Susah ketebak karena benar-benar kita tuh nggak tahu ini tuh nanti bakalan kayak gimana gitu. Nah, aku ada pertanyaan sama buat kamu. Coba. Apa pesan moral dari cerita buku kamu ini? Dari kontrakannya semua ini. Iya. Pesan moral yang bisa diambil sih, terutama yang pertama, buku ini tuh mengajarkan bahwa kebersamaan itu sangat-sangat penting ya, Iya, walaupun bener. punya sifat yang beda-beda, karakternya beda-beda. Benar. Dan buku ini juga menceritakan bahwa tempat tinggal atau tinggal satu rumah itu bukan hanya tentang suatu tempat, Iya. tapi juga soal saling menghargai, saling menghormati, pokoknya toleransi dan saling peduli. Iya gitu. Tuh. Oke. Udah itu doang. Iya sih. Ya sejauh itu sih ini pesan moral yang paling bisa ketebak sih. Iya, pasti seru banget deh bukunya. Iya dong, ini tuh kocak abis. Aku boleh pinjem gak? Boleh dong. Oke, boleh ya. Iya boleh banget malahan lah. Oke, kamu mau tahu nggak pesan moral dari buku hujan ini? Mau dong, soalnya jujur ya ini tuh wishlist aku di tahun ini. Bisa ke nganu ini ya, ke apa namanya? Kebetulan Iya. emang kebetulan banget. Aku juga kayak kaget, ini kan hujannya dari Lie. Iya. Menurut kamu worth it gak buat dibeli? Worth it banget. Ngat. Iya, banget. Kira-kira aku beli atau pinjem aja ya? Kalau misalnya kamu punya uang lebih sih, mending langsung beli. Oke. Sebelum aku beli nih. Nah, tadi aku mau tanya pesan moralnya. Oke. Pesan moralnya itu bahwa hidup itu bukan melulu soal memiliki. Jadi hidup itu soal bagaimana kita ikhlas, tetap kuat dan apa ya? Aduh, Baca. tentang aduh, nggak ditulis di sini lagi. Ditulis mah. Enggak. Gimana? Tentang apa? Pesan moralnya itu tentang bagaimana kita ikhlas, tetap kuat dan apa sih, melepas apa Pak, lupa di HP soalnya. Iya, sana ya. Pesan moral dari buku Hujan karya Tarelian ini tuh apa sih? Jadi buku ini tuh memiliki pesan moral, hidup itu bukan melulu soal memiliki, tapi tentang bagaimana kita ikhlas, tetap kuat dan belajar melepaskan orang yang kita sayang demi kebaikan bersama. Gitu. Pesan moral aja udah nyentuh banget Iya. ya. Apalagi kalau besok aku udah baca ya kan. Iya, nanti kamu bisa nangis tahu. Soalnya Iya. banyak yang sedih tapi ada juga yang senang. Gitu. Gak apa-apa. Kamu nanti coba baca deh. Oke, nanti aku coba baca ya. Aku Iya. langsung beli aja deh. Iya, soalnya beli udah aja. direkomendasiin sama kamu. Teman-teman, diharapkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Magelang, semakin meningkatkan minat baca dan literasi di segala usia. Dengan membiasakan diri membaca, memanfaatkan perpustakaan, dan aktif dalam kegiatan literasi, masyarakat akan menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan inovatif. Budaya baca yang kuat akan menjadi bekal penting dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Saya Nabila Hasmawadi pamit undur diri. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ada yang belibet-belibet dikit. Ya. Aduh. Aku tadi ada yang belibet.